Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang latihan soal PTS atau penilaian tengah semester ganjil fisika untuk kelas 12 bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Pada video kali ini, kita membatasi materinya hanya untuk listrik arus searah dan listrik statis. Oke, kita langsung next ke latihan soal pertama. Terdapat baterai bertegangan 3 volt, jadi di sini diketahui V itu sama dengan 3 volt dihubungkan dengan kabel yang memiliki hambatan 10 ohm, di mana hambatan ini dinotasikan sebagai R sebesar 10 ohm selama 5 detik. Itu artinya waktunya 5 detik atau 5 second ya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah muatan yang mengalir di dalam kabel tersebut, di mana jumlah muatan di sini saya notasikan sebagai Q. Untuk mencari nilai Q, terlebih dahulu kita mencari nilai arus yang dihasilkan dari baterai dan sebuah kabel. Di mana untuk mencari nilai arus ya, kita dapat menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Di mana V itu adalah 3 volt, R-nya atau hambatannya adalah 10 ohm. Nah, 3 per 10 ini nanti akan kita gunakan ke dalam persamaan muatan listrik. Di mana untuk mencari muatan listrik, kita bisa mencari persamaannya dengan Q sama dengan I dikalikan dengan T, seperti itu. I-nya sudah diketahui, hasilnya adalah 3 per 10, waktunya itu adalah 5 detik. 5 sama 10 ini bisa kita sederhanakan, maka menjadi 2, 3 per 2, atau jumlah muatan yang mengalir dalam kabel tersebut adalah 1,5 Coulomb. Oke, ini adalah jawaban nomor 1, semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nomor 2, ini masuk ke hukum Ohm dan pengukuran arus dan tegangan listrik. Nah, untuk membaca nilai arus dan tegangan listrik, di sini kita harus ingat lagi bahwa hasil bacanya itu adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai hambatan R. Di mana nilai hambatan R di sini kita bisa tuliskan yang ditanyakan. Nah, dari sini hambatan R ini kita bisa cari dari hukum Ohm. Nah, tapi dalam soal di hambatan R ini dipasang sebuah voltmeter dan di sebuah ampermeter. Untuk voltmeter di sini hasil bacanya adalah untuk V-nya itu sama dengan di sini skala penunjuk menunjukkan angka 2 ke 3, ini tengah-tengahnya adalah 2,5. Dibagi dengan skala maksimumnya adalah yang di sini 5 dikalikan dengan batas ukurnya itu adalah yang di sini 10. 2,5 per 5 dikali 10, di sini bisa kita sederhanakan dulu, jadi 2 dikali 2,5, jadi tegangan yang dibaca pada hambatan R itu adalah 5 volt. Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai arus. Nilai arus kita tinggal lihat ampermeter saja, di mana skala penunjuknya sama 2,5, skala maksimumnya adalah 5, tapi batas ukurnya di sini adalah 5, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita coret, maka didapatkan nilai arusnya yaitu adalah 2,5 ampere. Kemudian untuk mencari nilai hambatan R, kita bisa menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R atau R sama dengan V dibagi I. Di sini kita tinggal masukin aja nilai V-nya itu adalah 5 volt, dibagi dengan I-nya itu adalah 2,5 ampere. Maka didapatkan nilai R itu sama dengan 5 dibagi 2,5 adalah 2 ohm. Oke, semoga bisa dipahami untuk membaca nilai ampermeter dan juga voltmeter seperti itu. Di mana pada ampermeter dan voltmeter cara bacanya itu adalah sama, yang membedakan adalah pemasangannya aja. Kalau voltmeter ini dipasang secara paralel dan untuk ampermeter ini dipasang secara seri pada hambatan R. Seperti itu. Oke, next untuk soal nomor 3 ini kita masuk ke hambatan pengganti untuk rangkaian seri dan paralel. Di sini terdapat gambar rangkaian seri dan paralel. Yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti atau total antara titik A dan B pada gambar rangkaian di atas. Paling gampang, kita bisa mengganti dari R3 dan R4 terlebih dahulu. Di sini untuk mencari nilai R3 dan R4, saya misalkan sebagai RS1. Di mana RS1 itu tinggal kita jumlahkan saja, R3 ditambah R4, di mana R3-nya itu adalah 3, ditambah dengan R4 itu adalah 17 ohm. Maka didapatkan untuk RS1 atau hambatan pengganti seri pada pertama itu adalah 20
ohm, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa gambarkan ulang nih. Kita bisa gambarkan ulang, maka nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, yang di sini itu adalah nilai R1-nya, kemudian yang di sini adalah R1, yang di sini R2, di sini adalah R6, di sini R5, kemudian di sini adalah R7, dan di sini adalah R8. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi atau ganti lagi antara R5 dan RS1. Nah, untuk mencari R5 dan RS1, kita ganti menjadi RP1. Kemudian, karena ini dirangkai secara paralel, ya R5 dan RS1, kita bisa menggunakan paralel, yaitu 1/RP1 sama dengan 1/R5 ditambah 1/RS1. Nah, 1/R5-nya itu adalah 20 ohm, ditambah RS1-nya juga 20 ohm. Nah, karena penyebutnya sama, maka tinggal kita jumlahkan aja nih. Jadinya 1/RP1 sama dengan 2/20. Kemudian ini kita balik, maka RP1-nya dapat deh 20 dibagi 2 itu adalah 10 ohm. Setelah RP1 atau R5 dan RS1 ini udah dikeganti, nah kalau udah keganti, maka kita bisa kalau sudah terganti, maka kita bisa menserikan RP1 dengan R2 dan R7 ya. Sehingga nanti di sini saya misalkan sebagai RS2, maka RS2 itu adalah R2 ditambah dengan RP1 ditambah dengan R7. Di mana R2 dalam soal di sini adalah 2 ohm, ditambah RP1-nya itu adalah 10 ohm, R7-nya itu adalah 8 ohm. 2, 10, 12, 12 tambah 8 adalah 20 ohm. Nah, sehingga nanti bentuk gambarnya kita bisa gambarkan lagi adalah seperti berikut. Ini adalah R1-nya, kemudian yang di atas ini R6, kemudian yang di bawah ini adalah RS2. Nah, kemudian ini dihubungi dengan R8. Nah, dari sini udah sederhana banget nih. R6 dan RS2 ini dipasang secara paralel, maka kalau dipasang secara paralel, tinggal kalian ubah lagi. Ini menjadi RP2. Maka tinggal kita hitung aja ya. 1/RP2 sama dengan 1/R6. R6-nya itu adalah 20, ditambah dengan RS2. RS2-nya itu adalah yang di sini tadi ya, ini ya, 20 juga ya. Maka didapatkan 1/RP2-nya sama dengan 2/20 atau RP2-nya sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10 ohm. Nah, kalau udah dapat 10 ohm untuk RP2-nya, udah deh nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Maka di sini R1, di sini RP2, di sini adalah R8. Nah, kalau gambar seperti ini, dia dirangkai secara seri, maka kita bisa mencari deh nilai R totalnya. Tinggal dijumlahin aja. R1-nya itu adalah 10 ohm, ditambah RP2-nya adalah 10 ohm juga, ditambah lagi R8-nya itu juga 10 ohm. Maka tinggal dijumlahkan semua, didapatkan R total ya, itu adalah 10 ditambah 10 ditambah 10, itu adalah 30 ohm. Oke, semoga bisa dipahami. Kita next untuk soal nomor 4. Di sini kita mencari nilai arus untuk masing-masing hambatan di rangkaian seri dan paralel. Tips ya, kalau ingin mencari nilai arus untuk masing-masing hambatan, kita pertama mencari hambatan totalnya terlebih dahulu untuk mencari I total. Nah, hambatan total dapat kita cari dari ini R3 dan R4 dipasang secara paralel, maka ini kita ganti jadi 1, itu RP1, kemudian nanti hasil hambatan pengganti dari R3 dan R4 yaitu RP1 akan diserikan dengan R1 dan R2. Nah, kita mencari RP1-nya terlebih dahulu ya. 1/RP1 sama dengan 1/R3, di mana R3 itu adalah 8, ditambah 1/R4. R4 ini adalah 8 juga. Karena penyebutnya sama, maka jumlahkan aja yang di atas ya. 2/8, terus ini tinggal kita balik. 8 dibagi 2 itu adalah 4 ohm. Kemudian untuk mencari hambatan totalnya, kita bisa menggunakan rangkaian seri, di mana R1 ditambah R2 ditambah RP1.
R1-nya itu adalah 10 ohm, ditambah R2-nya adalah 10 ohm, ditambah RP1-nya adalah 4 ohm. Hasil penjumlahannya didapatkan adalah 24 ohm untuk nilai hambatan total pada rangkaian di atas. Setelah kita mendapatkan hambatan total, kita bisa mencari nilai I totalnya. I total dapat kita cari dari persamaan hukum ohm, yaitu V total atau V sumber dibagi dengan R total. V sumbernya atau V total adalah 12 volt. Kemudian R totalnya itu adalah 24 ohm. 12 per 24 bisa kita sederhanakan menjadi setengah ampere. Setelah kita mendapat I total, di mana I total ini mengalir sepanjang garis ini, maka dari sini kan R1 dan R2 dipasang seri oleh baterai. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Karena hambatannya seri dengan baterai. Atau dipasang seri dengan baterai ya. Karena hambatannya seri dengan baterai, maka kita bisa tuliskan bahwa I1-nya juga setengah ampere dan I2-nya adalah setengah ampere juga. Kita sudah mendapatkan nilai I1 dan I2 atau nilai hambatan arus yang mengalir pada R1 dan arus yang mengalir pada R2 ini sama-sama setengah ampere. Kemudian kita bisa mencari nilai I3 dan I4. I3 itu adalah arus yang mengalir melalui R3 dan R4 itu adalah arus yang mengalir melalui R4 seperti itu. Di sini kita notasikan dulu, di sini adalah I3, kemudian di sini adalah I4. Nah, untuk mencari I3 dan I4 kita menggunakan perbandingan. Yaitu perbandingannya adalah I3 banding I4 itu sama dengan 1/R3 dibanding 1/R4. Karena nilai arus itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Di mana R3-nya di sini didapatkan hasilnya adalah 8 banding R4-nya juga 8. Nah, di sini kita kali aja dengan 8 untuk supaya pecahannya hilang, maka didapatkan perbandingannya adalah I3 dan I4 itu sama dengan 1 banding 1. Artinya, kalau 1 banding 1, untuk mencari nilai I3, kita bisa gunakan perbandingannya adalah 1 dibagi dengan 1 plus 1 dikali I total. 1/2 dikali 1/2 juga, maka hasilnya adalah 1/4 ampere. Untuk I3-nya kita sudah dapatkan 1/4 ampere. Kemudian untuk I4-nya juga sama. Perbandingannya adalah 1 dibagi 1 plus 1 dikalikan dengan I total. Maka setengah, I totalnya juga setengah, maka didapatkan 1/4 ampere juga. Kenapa bisa sama-sama 1/4 ampere? Karena nilai hambatannya juga sama dan hasil perbandingannya juga sama. Seperti itu ya. Oke, jadi clear, kita sudah bisa menemukan nilai arus pada masing-masing hambatan di atas. Untuk nomor 5, ini masuk ke hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian satu loop. Yang pertama adalah kita gambarkan terlebih dahulu arus yang mengalir pada rangkaian ini. Arus yang mengalir ini saya mulai dari titik A. Kita pasang dia searah dengan jarum jam ya. Nah, ini kita asumsikan arus yang mengalir itu adalah searah dengan jarum jam. Apabila hasilnya negatif, maka arus yang benar itu nanti berlawanan jarum jam. Jadi di sini kita pakai asumsinya bahwa arusnya di sini itu mengalir searah dengan jarum jam, searah dengan arah loopnya. Nah, untuk mencari nilai tegangan jepit antara titik A dan C, di mana tegangan jepit A dan C di sini saya notasikan sebagai VAC, kita bisa menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk satu loop, di mana hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup itu berbunyi sigma GGL, di mana sigma GGL ini merupakan jumlah dari tegangan sumbernya ditambah dengan sigma IR. Sigma IR ini adalah jumlah dari tegangan pada hambatannya, masing-masing hambatan sama dengan 0 untuk rangkaian tertutup. Ya. Nah, kemudian dari sini sumber tegangannya adalah, di sini kan kena kaki negatif duluan nih ya. Di sini panahnya menuju kaki negatif terlebih dahulu, maka di sini kita tuliskan min 3. Tapi kalau nanti terkena kaki positif terlebih dahulu, maka kalian tuliskannya positif ya. Nah, sini minus, kemudian ini mengalir. Nah, ketemu pada 9 volt juga
ketemu kaki negatif duluan atau yang lebih pendek duluan. Maka di sini dituliskan lagi min 9. Ditambah dengan I dikali hambatan totalnya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah dengan 1 sama dengan 0. Min 12 ditambah di sini 6I sama dengan 0, maka 6I sama dengan 12 didapatkan I-nya itu adalah 2 ampere. Kemudian untuk mencari tegangan jepit, ini kita ambil untuk rangkaian terbuka. Di mana rangkaian terbuka untuk AC adalah kita gambarkan lagi dari titik A sampai titik C saja. Seperti berikut. Nah, di sini titik C, di sini titik A, kemudian di sini adalah 3 volt, sini min, di sini positif, kemudian di sini adalah hambatannya 2 ohm. Tadi kan kita tahu bahwa dapat adalah I-nya positif, maka nanti arusnya itu adalah searah dari kiri ke kanan atau dari A menuju ke C seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita tinggal gunakan untuk rangkaian terbuka, maka jumlahnya itu sama dengan VAC sigma GGL ditambah sigma IR. Di sini arusnya itu kena kutub negatif baterai terlebih dahulu. Maka di sini minus 3 ditambah dengan I-nya dikalikan dengan R-nya di sini cuma ada 2. Nah, karena I tadi sudah didapat dari rangkaian tertutup, maka kita bisa tuliskan min 3 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Di sini 4, di sini min 3. Berarti hasil akhirnya itu adalah 1 volt. Untuk tegangan di titik AC. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk hukum 2 Kirchhoff. Kemudian kita masuk ke aplikasi dari energi daya listrik pada pemanas air. Diketahui pemanas air itu berdaya 210 watt, di mana daya dinotasikan sebagai power atau P, digunakan untuk memanaskan 1 kg air, di mana 1 kilo itu adalah satuan massa. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, perkirakan lama waktu yang diperlukan untuk kenaikan suhu air sebesar 48 derajat Celcius. Di sini kenaikan suhunya atau delta T-nya 48 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah perkirakan lama waktu. Berarti secara tidak langsung yang ditanyakan adalah time-nya atau T kecil. Dari sini kita bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi dari energi listrik ke energi panas, yaitu W sama dengan Q. Di mana pemanas air itu menggunakan energi listrik yang semuanya nanti akan diubah menjadi energi kalor atau energi panas. Di mana energi listrik itu persamaannya adalah V kali I kali T, fit, sama dengan kalor, di mana kalor di sini untuk menaikkan suhu, maka kita bisa gunakan persamaan MC delta T atau macet, seperti itu ya. Nah, dari sini V kali I itu sama dengan P, maka P dikali T sama dengan MC dikali delta T. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja. P-nya itu adalah 210, T-nya itu adalah yang ditanyakan, sama dengan masanya itu adalah 1 kg, kalor jenisnya 4200, delta T-nya adalah 48. Nah, dari sini 210 bisa kita coret dengan 420, hasilnya adalah 20. 20 dikali 48 itu adalah 960 second. Nah, 960 second ini bisa diubah ke menit. Caranya adalah tinggal dibagi 60 saja. 960 dibagi dengan 60 itu hasilnya adalah 16 menit. Oke, semoga bisa dipahami untuk aplikasi energi panas dan energi listrik. Kemudian untuk nomor 7 kita masuk ke gaya Coulomb atau interaksi antara muatannya. Perhatikan gambar 5 buah bola bermuatan listrik berikut. Bola B dan E ini bermuatan listrik positif. Jadi di sini kita tandai dulu B dan E ini bermuatan listrik positif. Ketika bola A didekatkan dengan E, terjadi tolak-menolak. Berarti kalau A dan E terjadi tolak-menolak, artinya kalau tolak-menolak, ini muatannya harus sejenis. Kalau E di sini udah positif, maka A juga di sini muatannya adalah muatan positif. Kemudian A didekatkan dengan D, tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti harus berlawanan nih. A dan D harus berlawanan. Kalau A di sini udah positif, maka D di sini berarti negatif muatannya. Dan C didekatkan dengan E, ini tarik-menarik.
C dan E. Nah, ini harus beda ya, karena tarik-menarik, maka di sini C-nya harus negatif juga. Maka muatan bola A, C, dan D adalah A positif, C itu bermuatan negatif, dan D di sini bermuatan negatif. Intinya, kalau positif dan negatif ini selalu tarik-menarik. Dan untuk positif dan positif atau negatif dan negatif ini tolak menolak. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 9 kita masuk ke penerapan hukum Coulomb. Perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara data Q1 dan Q2 berikut ini. Di sini diketahui bahwa konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 dan besar muatan Q2 sama dengan 8 Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah, jadi yang ditanyakan Q1-nya itu berapa, Q2-nya ini berapa. Nah, kita lihat lagi. Di sini kan ada F dan R. Dari sini untuk memudahkannya kita ambil aja salah satu data. Saat F-nya di sini 18 kali 10 pangkat 9 Newton, maka jaraknya itu adalah 1 meter. Jadi di sini kita tuliskan lagi bahwa F-nya itu adalah 18 kali 10 pangkat 9 Newton dan R atau jarak antar muatannya itu adalah 1 meter. Nah, untuk mencari Q1 dan Q2, kita bisa menggunakan gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana K di sini merupakan konstanta Coulomb yang nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian, di sini kita ketahui bahwa Q2 sama dengan 8 Q1. Maka Q1 dikali Q2-nya ini disubstitusi nih. Menjadi 8 Q1. R-nya itu adalah 1 kuadrat. Di mana saat R-nya 1 kuadrat, F-nya atau gayanya bernilai 18 dikali 10 pangkat 9. Nah, nanti 9 kali 10 pangkat 9 ini pindah ruas ya. Ini saya pindah ruas, maka didapatkan 18 dikali 10 pangkat 9 dibagi 9 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 8Q1 kuadrat per 1. Nah, kemudian ini bisa kita coret. 18 dibagi 9 itu adalah 2. Maka di sini kita dapatkan 8-nya juga pindah ruas. Maka 2 per 8 sama dengan Q1 kuadrat. Atau 1/4 sama dengan Q1 kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat, ini kita akar saja kedua ruas. Maka didapatkan Q1-nya itu adalah setengah. Atau 0,5 Coulomb. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai Q1, maka nilai Q2 dalam soal itu adalah 8 kali Q1. 8 dikali Q1, di mana 8 dikali setengah itu hasilnya adalah 4 Coulomb. Jadi, ini adalah besar dari Q1 dan Q2. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk nomor 9. Di sini diketahui bahwa kuat medan listrik pada titik C itu sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan EC sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah letak titik C atau X-nya ini ya. Nah, kalau di A sampai C itu adalah X, maka dari C sampai B itu adalah X plus 1. Kenapa X plus 1? Karena dari A ke B itu jaraknya adalah 1 meter. Nah, kemudian medan listrik itu dihasilkan oleh masing-masing muatan. Artinya, karena ada 2 muatan, maka di titik C ini mendapatkan 2 medan listrik yang arahnya berbeda. Untuk yang A, di sini karena muatan negatif, maka arah medan listriknya itu menuju di sini EA. Kemudian untuk yang B, di sini karena muatan positif, maka arah medan listriknya keluar dan sampai ke titik C itu adalah EB, maaf ya. Ini di sini EB. Nah, kita tahu bahwa EC itu sama dengan EB dikurang EA. Karena di sini EC bernilai 0, maka min EA di sini pindah ruas, maka EA sama dengan EB, di mana kita ketahui bahwa persamaan dari medan listrik itu adalah K dikali QA per RA kuadrat sama dengan K dikali QB per RB kuadrat. Di mana semua jaraknya ini masing-masing acuannya terhadap titik C, seperti itu. Nah, di sini K-nya bisa kita coret karena sama-sama konstanta yang nilainya sama besar. Di sini QA-nya itu masuk 9 Coulomb dibagi dengan RA. RA-nya itu dari A sampai C adalah X kuadrat sama dengan QB-nya di sini adalah min 16 karena medan listrik besaran vektor maka minnya tidak usah dimasukkan. 16 per RBC-nya itu dari B ke titik C X plus 1 dikuadratkan. Nah, dari sini untuk lebih memudahkan matematikanya kita akar kedua ruas. Jadi kita akar
kita akar untuk memudahkan matematikanya. Nanti didapatkan akar 9 itu adalah 3, akar X kuadrat adalah X sama dengan 16 itu 4 akarnya. Jadi X plus 1 kuadrat, berarti kuadratnya hilang ya. X plus 1. Udah dari sini tinggal kalian kali silang aja, maka didapatkan 4X sama dengan 3X plus 3. 3X pindah ruas, maka 4X dikurang 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 maka X sama dengan 3 meter dari muatan A. Seperti itu. Kalau ditanyanya dari muatan B, maka dari muatan B, maka tinggal ditambahin 1 aja ya. Jadi XB itu sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4 meter. Jadi tergantung dari muatan mana dia ditanyanya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 10, gaya Coulomb yang dialaminya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi di sini FC di sini sama dengan 0. Nah, di mana muatan Q di sini harus diletakkan? Muatan Q karena di sini kedua muatannya ini sama persis, maka muatan Q bisa kita letakkan di antara keduanya. Nah, jadi ceritanya di sini muatan Q-nya positif diletakkan di sini. Nah, karena yang ditanya adalah jarak ya. Kita misalkan nih dari A ke muatan Q ini adalah X, maka dari muatan Q sampai ke muatan B itu adalah 9 min X seperti itu ya. Nah, karena gaya yang dialaminya ini 0 ya. Kita bisa tuliskan bahwa FB ini sama dengan Nah, dari sini kita tinggal tinjau aja hukum Coulombnya. Muatan A ke muatan Q, di sini kan minus, di sini positif. Maka di sini akan tarik-menarik. Nilainya adalah FAQ. Dan di sini adalah muatan Q dan muatan B akan tarik-menarik juga. Nilainya adalah FBQ. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa FC-nya di sini atau FQ ya. Di sini saya ganti. Di mana FQ itu adalah selisih antara FAQ dikurang FBQ. Nah, di sini FQ-nya bernilai 0, maka min FBQ ini pindah ruas. FBQ sama dengan FAQ. Di sini kita tinggal substitusikan aja dengan rumus gaya Coulomb, yaitu K dikali QB dikali QQ per RBQ kuadrat sama dengan K dikali QA dikali QQ per RAQ dikuadratkan. Nah, di sini konstanta bisa kita coret dan QQ-nya ini bisa kita coret ya. Jadi muatan Q di sini nilainya itu tidak berpengaruh karena gaya Coulomb yang dialaminya ini sama dengan 0. Nah, di sini QB-nya tinggal kita substitusikan aja. Di mana QB-nya itu adalah min 4Q atau 4Q. Karena gaya Coulomb ini besaran vektor, maka nilai minnya ini tidak berpengaruh, hanya berpengaruh terhadap arah gayanya saja. 4Q per RBQ-nya itu adalah 9 min X dikuadratkan, karena rumusnya kuadrat, sama dengan QA-nya itu adalah Q, per RAQ-nya di sini adalah X kuadrat. Nah, dari sini Q-nya bisa kita coret, kemudian untuk memudahkan perhitungan, ya, kita tinggal akar aja kedua ruas, maka akar 4 itu adalah 2, 9 min X kuadrat itu adalah 9 min X, sama dengan 1 per X. Kali silang aja, maka 2X sama dengan 9 min X. Di sini min X pindah ruas, 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 9 per 3, itu adalah 3 cm dari muatan A. Kalau dari muatan B, itu berarti tinggal 9 min X atau 9 min 3 sama dengan 6 cm dari muatan B. Oke, seperti itu untuk mencari gaya Coulomb yang di satu titik gayanya bernilai 0. Semoga bisa dipahami. Kemudian masuk untuk nomor 11. Untuk nomor 11, di sini yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Atau di sini ditanyakan adalah FB-nya. Nah, kita ketahui dulu arah gaya Coulomb-nya. B ke A ini karena tarik-menarik ya, maka arah gaya Coulomb-nya untuk di titik B menuju titik A. Di sini saya notasikan sebagai FAB. Kemudian B ke C ini juga tarik-menarik karena negatif positif. Maka nanti muatan B akan ke kanan untuk muatan C. Jadi di sini FCB.
Nah, di sini kita bisa mencari nilai FAB dan FCB-nya dulu. FAB itu dapat kita cari dari K dikali QA dikali QB per RAB kuadrat. K itu merupakan nilai tetapan 9 dikali 10 pangkat 9. QA-nya itu adalah 1 mikrokulom, di mana 1 mikrokulom itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 6. QB-nya itu adalah 2 mikrokulom, berarti 2 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi RAB kuadrat, itu 1 kuadrat. 9 dikali 2 itu adalah 18, pangkatnya adalah 10 pangkat min 3 ya. Kemudian kita mencari nilai FCB, atau gaya Coulomb antara muatan B dan muatan C. K dikali QC dikali QB per RCB kuadrat. K-nya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. QC-nya itu adalah muatan di titik C, di mana muatan di titik C itu nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. Dikali QB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Dikali RCB-nya dari C ke B itu adalah 1 meter atau 1 kuadrat. Tadi dapatkan 4 kali 2 adalah 8, 9 kali 8 adalah 72. Dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, dari CB dan AB ini lebih besar ke CB. Maka kita bisa tuliskan FB itu sama dengan FCB besar dikurang dengan yang kecil, yaitu FAB. Maka di sini FCB-nya, nah di sini kenapa minus juga? Karena kedua arah gayanya ini saling berlawanan satu sama lain. FCB-nya adalah 72 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 18 dikali 10 pangkat min 3. 72 dikurang 18 itu adalah hasilnya adalah 54 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Atau kalau misalnya di sini tidak pakai bilangan pangkat, itu sama dengan 0,054 Newton. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 12 adalah gambarkan arah medan listrik pada muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif, arah medan listriknya itu selalu keluar dari muatan itu sendiri. Nah, jadi arah medan listriknya itu adalah keluar. Dan kalau misalkan di sini ada muatan negatif, maka arah muatan negatif ini adalah arah medan listriknya selalu masuk, ya, atau arah garis gayanya selalu masuk. Maka nanti di sini masuk, sini masuk, di sini masuk, seperti itu ya. Jadi yang masuk atau keluar ini adalah medan listrik atau arah garis gaya listrik ya, seperti itu. Oke. Saya rasa tidak ada masalah untuk soal nomor 12. Untuk soal nomor 13, di sini diketahui untuk memindahkan muatan positif besar 10 Coulomb, maka Q sama dengan 10 C dari satu titik yang potensialnya 1 volt, di mana V1-nya itu adalah 1 volt, dan potensial akhirnya itu adalah 10 volt. Diperlukan usaha sebesar, jadi yang ditanyakan adalah usaha. Nah, untuk mencari usaha, kalau diketahui beda potensial, itu adalah Q dikalikan dengan delta V. Seperti itu ya. Q-nya itu adalah 10, delta V-nya itu adalah 10 dikurang 1. Di mana delta V ini adalah selisih antara potensial akhir dikurang potensial awal. Maka 10 dikali 9, hasil akhirnya adalah 90 Joule. Maka 90 Joule yang digunakan untuk memindahkan dari potensial 1 volt ke 10 volt. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 14, dua kuping logam yang sejajar jaraknya adalah 0,5 cm satu sama lain. Maka di sini 0,5 cm-nya itu sebagai D. Nah, karena di sini butuh dalam satuan meter untuk menyesuaikan dengan satuan lainnya, maka 0,5 cm diubah ke dalam satuan meter menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diberi muatan listrik yang berlawanan seperti pada gambar ya. Sehingga memiliki beda potensial. Nah, kalau beda potensial berarti delta V itu sama dengan 10 pangkat 4 volt. Berapa gaya yang dialami sebuah elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi di sini muatannya Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb yang diletakkan di antara kedua keping. Jadi yang ditanya adalah gaya yang dialami. Secara tidak langsung ini adalah gaya Coulomb-nya, seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai gaya Coulomb, di mana gaya Coulomb itu dapat dirumuskan sebagai F sama dengan medan listrik dikalikan dengan Q. Karena medan listrik tidak diketahui dalam soal,
ini kita bisa cari dari persamaan beda potensial ya. Di mana E itu sama dengan delta V dibagi D dikalikan dengan Q. Tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, maka delta V-nya itu adalah 10 pangkat 4, jaraknya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 3, dikalikan dengan Q-nya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. 10 pangkat 4 bisa kita keluarkan menjadi 10 dikali 10 pangkat 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, saya lanjutkan perhitungannya di sini. Maka didapatkan 10 bagi 5 adalah 2 dikali 10 pangkat 3 dikurang min 3 itu hasilnya adalah 10 pangkat 6 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka didapatkan untuk gaya kulomnya atau gaya listriknya itu adalah 2 dikali 1,6, 3,2 dikali 10 pangkat min 13 Newton. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini dari awal. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sukses PTS-nya dan semoga mendapatkan nilai terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.